Salah satu dampak lingkungan terbesar dari sepatu berasal dari tahap pembuatan siklus hidup sepatu itu sendiri. Dan yang mengherankan, dari orang-orang yang disurvei, mayoritas dari mereka percaya bahwa sepatu hanya berdampak pada lingkungan setelah mereka dibuang. Industri mode global menghasilkan 1,2 miliar ton emisi gas rumah kaca per tahunnya. Ditambah lagi, industri ini banyak bergantung kepada sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui seperti minyak untuk memproduksi serat sintetik, pupuk untuk menanam kapas, cairan kimia untuk membuat dan mewarnai serat dan tekstil. Pun untuk menggerakkan mesin-mesin ini dibutuhkan bahan bakar fosil yang menghasilkan gas rumah kaca saat dibakar. Batu bara merupakan salah satu sumber energi yang sangat sering digunakan untuk menggerakkan pabrik-pabrik ini karena harganya cukup murah dibandingkan minyak bumi atau sumber energi lainnya. Pembakaran batu bara menghasilkan karbon dioksida yang akhirnya berakhir di atmosfer kita, menimbulkan efek rumah kaca yang bukan merupakan efek positif bagi lingkungan. Goni adalah sebuah produk sepatu sustainable ramah lingkungan ciptaan anak bangsa. Goni lahir sebagai pembuka jalan industri sepatu dengan desain terbaik namun tetap menjaga bumi tetap sehat. Dengan bahan alami tanpa zat kimia, Goni menjadi jawaban bagi kaula muda yang ingin tampil stylish tanpa menambah kerusakan di bumi pada setiap prosesnya. Bersama kami, langkah tegap, bumi sehat. Sebagai solusinya, kita menawarkan sebuah sistem pada sepatu yang tidak menggunakan lem sama sekali dan juga menggunakan bahan-bahan material yang alami, yang berupa serat goni dan juga crepe rubber. Dan ini dia, desain pada sneakers goni. Desain ini adalah desain yang kasual dan sedikit sporty, memiliki komponen yang minim tetapi tetap fungsional, dan juga agar tidak menggunakan lem yang berlebih, kita langsung menjahit bagian upper pada sepatu tersebut ke bagian sole-nya. Dan juga yang terakhir, pada desain yang ini tidak menggunakan pewarna sama sekali karena kita ingin menampilkan material senatural mungkin. Sekarang pada bagian material pada sepatu ini menggunakan jute fiber upper atau yang biasa dinamakan kain goni. Untuk lacesnya menggunakan cotton laces dengan metal tip, dan juga yang terakhir untuk bagian sole-nya menggunakan crepe sole. Target pengguna dari sepatu Goni ini merupakan pria dan wanita berumur 20 hingga 35 tahun yang merupakan masyarakat kelas menengah ke atas di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai market size sepatu Goni. Market size sepatu Goni ditinjau dari segi demografis. Yang pertama adalah berdasarkan dari jenis kelamin pengguna. Dapat dilihat dari diagram tersebut, perbandingan pengguna pria dan wanita adalah sebesar 16:9 dengan jumlah pengguna wanita lebih banyak. Selanjutnya, tinjauan market size dari segi demografis yang kami lakukan adalah berdasarkan rentang usia. Dari diagram tersebut, jumlah pengguna terbanyak terdapat pada rentang umur 26 hingga 30 tahun sebesar 42%. Lalu di urutan kedua, ditempati rentang umur 21 hingga 25 tahun sebesar 28%. Dan di urutan ketiga, ditempati rentang umur 31 hingga 35 tahun sebesar 20%. Sehingga, dari diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, target pengguna sudah difokuskan pada umur 21 hingga 35 tahun dengan tingkat pengguna paling banyak dari rentang umur 26 hingga 30 tahun. Tinjauan market size yang terakhir adalah berdasarkan geografis. Dari diagram tersebut, area penjualan sepatu Goni ini masih rata pada daerah-daerah yang sudah berkembang serta maju pembangunannya. Dan dapat dilihat, daerah-daerah yang pembangunannya belum maju masih sedikit persentasenya. Dengan seiring berjalannya waktu, sepatu Goni akan selalu berusaha untuk mengembangkan bisnisnya ke seluruh penjuru di Indonesia. Kami akan menunjukkan traction dari Goni untuk 5 tahun yang akan datang. Pada tahun 2021, kami menargetkan penjualan sebanyak 10 pasang sneakers. Selanjutnya, akan dilakukan grand launching online shop dari sneakers Goni, baik di Shopee, Tokopedia, maupun Lazada. Kami juga akan melakukan research and development pada sneakers Goni. Pada tahun 2022, kami menargetkan penjualan sebanyak 100 pasang sneakers. Kemudian, juga akan melaunching produk dengan desain yang baru.
Pada tahun 2023, kami menargetkan penjualan sebanyak 250 pasang sneakers. Kami juga akan mulai melakukan penjualan di pasar ekspor. Pada tahun 2024, kami akan mulai melaunching produk Goni untuk anak-anak kecil, lalu mulai membuka offline store untuk sneakers Goni. Pada tahun 2025, kami akan memperluas area untuk distribusi dari sneakers Goni dan membuka lebih banyak offline store di seluruh Indonesia. Bisnis model yang digunakan sepatu Goni adalah menggunakan model bisnis manufaktur, yakni bisnis yang menggunakan komponen, suku cadang, atau bahan mentah untuk membuat barang jadi. Bisnis manufaktur sering menggunakan mesin, robot, komputer, dan manusia untuk memproduksi barang dagangan dan biasanya menggunakan jalur perakitan yang memungkinkan produk disatukan selangkah demi selangkah, berpindah dari satu stasiun kerja hingga stasiun kerja lainnya untuk menciptakan sepatu sustainable dan ramah lingkungan. Selanjutnya adalah go-to-market strategies dari sneakers Goni. Strategi pertama adalah sosial media. Kami akan membuat akun sosial media untuk memposting foto dan informasi mengenai Goni. Hal ini akan membantu untuk memperkenalkan Goni secara luas dan menarik perhatian masyarakat. Strategi kedua adalah influencer. Kami akan bekerja sama dengan influencer baik untuk mereview sneakers Goni maupun untuk berkolaborasi membuat produk sneakers baru. Strategi ketiga adalah diskon dan referral code. Kami akan memberikan diskon ketika melakukan pembelian pertama dan saat event-event tertentu seperti Harbolnas. Selain itu, diskon khusus juga diberikan kepada pembeli yang mengajak orang lain untuk membeli Goni menggunakan referral code-nya. Strategi keempat adalah digital ads. Kami akan mengiklankan Goni di banyak platform online seperti Instagram, Facebook, dan lainnya. Strategi kelima adalah website. Kami akan membuat website untuk Goni, di mana pada website tersebut akan dimuat segala macam informasi mengenai Goni secara mendetail. Strategi keenam adalah garansi. Kami akan memberikan garansi selama 3 bulan pertama untuk sneakers Goni yang telah dibeli. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan dari calon pembeli terhadap sneakers Goni. Selanjutnya adalah competition atau persaingan. Sama seperti bisnis produk pada umumnya, bisnis produk yang kami rencanakan ini juga memiliki beberapa pesaing, baik pesaing lokal maupun pesaing non-lokal. Brand produk pesaing dari lokal bernama Pijak Bumi yang berpusat di Jawa Barat, sementara yang non-lokal atau berasal dari luar negeri bernama Veja, Cariuma, dan Allbird. Produk brand Goni kami ini memiliki keunggulan dibandingkan brand produk yang lainnya, yaitu dalam hal harga yang ditawarkan dan juga bahan utama yang digunakan. Bisa kita lihat dari perbandingan berikut ini. Harga dari brand-brand pesaing lainnya berkisar antara Rp380.000 hingga Rp2.300.000. Sementara harga yang kami tawarkan relatif lebih murah dibandingkan produk pesaing lainnya, yaitu Rp350.000. Lalu untuk perbandingan bahan utama yang digunakan, lihat jelas bahwa produk kamilah satu-satunya yang menggunakan bahan utama kain Goni, sehingga produk kami ini memiliki keunikan tersebut. Tak kenal, maka tak sayang. Begitulah peribahasa yang sering kita kenal. Maka dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan siapa saja yang berkontribusi dalam bisnis produk ini. Pertama ada Genta Alses Al-Banjari sebagai Chief Executive Officer yang memimpin seluruh kegiatan bisnis kami. Lalu ada Devani Dwi R sebagai Chief Operating Officer. Kemudian ada Gede Arya Daiva sebagai Product Manager. Selanjutnya ada Linggar Quintari sebagai Marketing Manager. Dan yang terakhir ada Dwi Febriana sebagai Finance Manager. Dengan peran dan fungsi masing-masing anggota tim, diharapkan bisnis produk Goni kami ini dapat menjadi produk inovasi yang ramah lingkungan dan juga kekinian bagi konsumen yang menggunakan. Berikut ini adalah funding plan atau rencana pembiayaan pada bisnis produk kami, yaitu Goni. Agar lebih mudah dimengerti, kami membaginya menjadi 2 bidang, yaitu Research and Development serta bidang marketing. Dalam bidang Research and Development terdapat beberapa aspek biaya produksi produk, biaya bahan baku, biaya sewa lahan, biaya pembuatan website, serta biaya kendaraan dengan rencana anggaran Rp200 juta. Sementara dalam bidang marketing, terdapat beberapa aspek seperti grand launching, kemudian iklan,
pembiayaan